Terima kasih pemirsa masih tetap setia menyaksikan program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Selambu. Dan kami berdua tengah berbincang dengan Menteri Kesehatan yang luar biasa. Saya jadi ingat Bang Don, di dekat rumah saya itu ada rumah sakit, tapi fasilitas hotel. Nah, kita suka bilang ini rumah sakit kapitalis ini. Tapi rame, ya rame gitu kan. Apakah kemudian ketika Menteri Kesehatan membangun Rumah sakit yang mewah. apa tadi itu juga ada tudingan itu Ini liberalisasi kapitalis. ini antek liberal. Coba diluruskan Pak Menteri. Iya, jadi itu saya masuk karena saya dari swasta ya. Jadi bahwa ini menteri yang masuk ini liberalisasi sektor kesehatan. Oh, itu saya bingung ya. Padahal yang kita lakukan semuanya justru ditarik oleh pemerintah. Iya. Gitu kan? Dulu yang namanya penerbitan izin-izin STR, SIP dulu kan nggak di pemerintah. Betul. Sekarang kita tarik ke Oh, pemerintah. Iya, yes. Ya. Dulu yang namanya SKP itu semua bisa kasih, sekarang kita konsolidasi ke pemerintah. Pemerintah Gitu ya. Dulu rumah sakit pemerintah jelek-jelek, alat-alatnya nggak ada. Sekarang kita bagi tuh semua alat ke rumah sakit pemerintah. Dulu puskesmas kan jelek-jelek, kita bagi USG seluruh puskesmas gitu kan. Sekarang kita mau kasih EKG 10.000 puskesmas kita kasih. Jadi saya bingung, kita kayak apa tuh? Saya di kampung saya puskesmas sudah ada EKG. USG kita bagi. Kok saya lebih suka puskesmas ya Bang ya? Katakan fokus pada kesehatannya. Kalau rumah sakit kan sakit gitu kan. Jadi memang harus sakit dulu baru ke situ. Puskesmas itu bagus loh Pak Menteri. Ini nanti dengan pinjaman World Bank, semua puskesmas bisa ngecek darah sampai HbA1c, LDL, kolesterol kita kasih. Dan EKG itu kan jantung. Jantung saya baru tahu. Ternyata kalau ketahuan di puskesmas itu nyelamatin nyawa dan 70% bisa ditangani. Jadi kita mau kasih alat EKG. 50%. Dan dokter-dokter puskesmas mau dilatih baca EKG. Tidak harus spesialis ya. Nah, ini triknya. Ini triknya. Oke. Jadi baca EKG itu kan ada gini-gininya deh saatnya. Saya baru tahu tuh. Itu namanya ST elevated. Jadi chartnya tuh namanya ST. ST elevated myocardial infarct. Aku lihat baca chart ini, itu katanya harus dokter spesialis jantung. Aku bilang kan dokter spesialis jantung, lu tega. Spesialis jantung tuh berapa banyak? Masa nggak bisa ajarin sih baca doang kan? Baca doang ke dokter umum di puskesmas. Masa dokter umum demikian bodohnya? Lu nggak bisa ajarin tuh mana yang punya potensi STEMI atau ST elevated myocardial infarct. Kalau toh pun dia salah-salah, ya lu bisa kasih zoom-zooman sedikit gitu sama di ini. Tapi suruh mereka baca. Kalau dia ragu baru di zoom. Kalau nggak dikasih YouTubean gitu kan ya gimana caranya baca itu edukasi untuk tutorial. Juga dia. Dokter juga dia kan udah dokter udah belajar 6 tahun sekarang akhirnya dia bisa itu nggak peduli. Pokoknya dokter pasti bisa semuanya. karena pasti cepet kan? Karena pasti cepet gimana ya? Dan kalau dia udah baca benar, itu obatnya sekarang namanya tenecteplase. Itu tinggal disuntik sekali, selamat tuh orang. Dokter umum bisa. Dokter umum bisa. Dan itu 70% serangan jantung itu bisa digitu. Nah makanya saya sebagai dokter spesialis nggak suka. Saya Saya ngomongin airan loh. ini. Sekarang itu sebabnya sekarang saya lagi diprotes karena kolegiumnya nentukan itu kolegium sekarang kan lagi ditata ulang. Jadi sekarang lagi ketuanya dipilih. Saya bilang pilih 5, nanti Menkes saya tentuin. Kenapa Menkes saya tentuin? Saya mau yang terbuka terhadap ide begini ya. Kalau ilmu, janganlah memonopoli ilmu. Bagilah ilmu itu. Ilmu itu kalau di-keep, ya ada manfaatnya. Tapi kalau dibagi sebanyak-banyaknya, itu manfaatnya dunia akhirat katanya. Jadi aku lihat, ini ketua kolegiumnya mau dunia akhirat apa dunia aja, gitu kan? Kalau dia aku pilihnya aja gitu. Ya aku lihat dia dunia aja, aku nggak pilih. Kalau dia dunia akhirat, aku pilih. Itu iya. Kalau dia pilih data usia harapan hidup. Tapi itu soal hidup dan hidup mati nih. Hidup mati. Iya. Ratusan ribu yang mati. Tapi kita disclaimer dulu, kita tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu, ya. Karena tugas Menteri Kesehatan itu bagaimana membuat orang itu sehat. Ya.
Yang sehat tambah sehat, ya kan? Yang sakit jadi sehat, gitu kan? Tinggal baca, tinggal ajarin baca, kalau bisa suntik tenetepase hidup, dilengkapin dengan alat disease shock debrief. Karena ada kemungkinan dia bisa shock. Tadi shock, dokter juga udah dilatih, dokter bisa kasih defibrillator. Nah, saya ingin menanyakan ke beliau karena waktu COVID itu kan kita ikuti betul bagaimana cara beliau membaca angka dan tren. Sampai kemudian kita bisa tahu bahwa ini akan turun, akan diumumkan sama beliau, akan naik gitu. Padahal masih untuk seminggu ke depan. Saya kagum aja karena saya tidak tahu cara ngitungnya. Bukan yang itu anak-anak Ya nggak apa-apa. Yang itu anak Tapi UI. kan kita percaya, BGS yang menjelaskan, kita percaya tuh. Kalau kembali lagi ke COVID, apa yang Anda pikirkan sekarang? Nah, karena itu sangat challenging dan berat pada saat itu. Ini juga ya, pandemi itu akan terjadi lagi. Ya. Dan sesudah saya lihat, semua pandemi itu terjadi, itu asalnya dari hewan. Jadi patogen COVID, Ebola, flu burung, flu babi. Flu babi dari babi, flu burung dari burung. Ebola katanya sama COVID itu dari kelelawar katanya. Itu kan loncatnya dari hewan. Nah, kenapa menurut saya ya? Kenapa sih kita tidak, ini kan kita suka meremehkan dokter hewan. Kita dulu suka meremehkan dokter hewan. Tapi kalau saya, kita rendah hati sedikit lah gitu kan. Kita puji-puji sedikit dokter hewan. Kita panggil dokter hewan. Itu hewan-hewan mana sih yang punya patogen? Patogen itu bisa virus, bakteri, fungus, atau parasit. Yang punya probability paling dekat untuk loncat ke manusia. Dan jenis patogennya paling mudah menularnya airborne. Karena yang bahaya itu airborne. Yang paling bahaya itu airborne. Lu lakukan genome sequence. Karena itu kan bisa di genome sequence untuk nemuin alat deteksinya, detection kitnya, PCR-nya atau rapid testnya, terapeutiknya, obatnya, sama vaksinnya. Lu tes itu di hewan dulu. Karena clinical trialnya gampang dan murah. Gitu kan. Jadi siapa tahu kita tes aja 100. Itu jauh lebih murah. Kalau salah satu loncat ke manusia, kita udah siap. Dan pilih yang kira-kira interaksi dengan manusia. Kan dengan adanya climate change, yang tadinya hewan nggak pernah interaksi, jadi interaksi kan. Bisa loncat tuh. Cari yang mungkin dimakan, mungkin ketemu. Misalnya, nggak usah cari di paus lah. Orang ketemu paus berapa sering sih gitu kan. Tapi kalau kucing, anjing, atau yang sering-sering ke Manado, ke NTT, sering makan anjing, sering makan kelapa, makan ular, itu ya kira-kira bakal pindah kan. Kalau yang nggak bakal ketemu ya ngapain kita cari gitu. Tapi yang bakal ketemu berinteraksi ini kan ada kemungkinan pindah, bisa loncat kan. Itu kan patogen yang kita nggak ada antibodinya. Karena tubuh kita tuh nggak pernah berinteraksi dengan patogen itu. Secara ilmiah kan gitu-gitu aja ilmunya gitu. Patogen ini kita nggak kenal, ada di hewan, jadi kita nggak siap, antibodinya tahu masuk ke manusia dan bisa pindah lewat airborne. Karena airborne itu yang cepat. Itu aja di research. Tapi kita mesti rendah hati, jangan anggap remeh dokter hewan. Jangan kayak Prof. Wiku naik di celah-celah, hewan ngapain? Ya attitude kayak gitu dihilangin dikit deh. Gitu. Tapi dokter hewan itu di bawah Kementerian Kesehatan nggak sih, Pak? Enggak ya. Nanti aku cari satu. Suruh pegangin, Pak. Kakek saya soalnya dokter hewan pertama UGM. Dokter hewan yang lebih tahu sebenarnya mana yang berbahaya. Karena pandemi itu selalu dari umumnya dari hewan. Nah, Bang Don, apa yang Chief Menteri Kesehatan jelaskan dari awal ini, saya jadi bertanya-tanya. Konsepnya One Health tuh namanya. Bukan soal itu, Pak Menteri. Ini dipelajari waktu belajar fisika nuklir dulu. Bagaimana memanage birokrasi dan dokter-dokter kita sekarang ini. Sebenarnya enggak sih. Memang gini deh. Dokter-dokter kita itu kan adalah orang-orang terpinter ya. Semua teman-teman saya di sekolah ya, waktu saya ikut lomba, itu pasti masuknya yang paling pintar tuh kedokteran. Jadi kedokteran ya. Jadi mereka itu adalah kelompok-kelompok elit yang paling pintar di Indonesia ini. Ya,
mereka sangat specialized dengan keilmuannya. Tinggal karena mereka sangat specialized, itu perlu dibuka atau perlu lebih sering duduk dengan orang-orang yang generalize gitu. Jadi orang-orang yang sangat specialized itu perlu duduk dengan orang yang generalize. Karena mereka dalam sekali. Kalau mereka duduk dengan orang yang general itu sering, mereka akan terbuka. Saya punya Dr. Dante misalnya. Saya expose tuh sekarang Dr. Dante. Dok, udah pergilah ke board meeting, pergi ke global meeting, supaya lebih terbuka. Karena dan mereka cepat kok. Mereka pintar sekali kan orang-orang. Begitu mereka lihat, oh di dunia itu seperti ini, mereka bisa dengan cepat adapt dan tahu oh yang mesti dilakukan tuh seperti apa. Karena ini percaya deh, saya udah ngurusin the wealth of my clients gitu. Saya yakin yang namanya health itu is the best wealth. Kesehatan itu jauh lebih penting dari kekayaan. Prestasi yang panjang. Pak Menteri, saya pribadi selalu bertanya, siapa Anda sebetulnya? Orang tambang tuh, orang tambang. Bukan ekonom jadi bankir. Bukan dokter jadi dokter jadi Menkes. Dengan kebijakan seperti yang sekarang. Dan sukses. Ya, dan hingga saya pikir, siapa sih BGS ini sebetulnya? Menurut Anda sendiri? Ya. Aku sisi Freeport paling senang. Makin kabar ya. Aku apa ya? Dalam satu kalimat mendeskripsikan diri Anda sendiri, Pak Menteri. Iya. Aku senang sesuatu hal yang baru dan bermanfaat buat masyarakat banyak itu aja. Aku senang belajar sesuatu yang baru dan itu harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, kita tahu bahwa memang segala gerak, terutama ketika COVID itu ya, saya kira banyak sekali air mata yang keluar dan Anda bekerja untuk meneriakan supaya itu segera dicegah, supaya kemudian siap-siap dan seterusnya. My curiosity very high. Itu aku lihat dan kalau itu untuk masyarakat banyak, itu give me a lot of energy. Dan kalau itu sesuatu yang baru yang aku nggak tahu semangatnya untuk belajar itu. Jadi memang sekali. Raja kepo ya. Raja kepo. Rasa ingin tahunya tinggi sekali. Anda suka tantangan berarti, Pak Menteri? Tantangan terbesar dalam dunia kesehatan kita? Waktu itu the COVID karena many people die. Itu betul. Ya, itu kena wabah ya. Dan pandemi. Dan sekarang sudah kita lihat di Indonesia tuh banyak yang unnecessarily die ya. Itu yang meninggal aku rasa jutaan unnecessarily. Jantung, stroke, cancer yang kecatatnya 1 juta. Pikir aku 3 juta ya setahun. Dan itu kan meninggal pada saat usia produktif ya. Harusnya kan bisa dicegah itu. Sekarang kan angka-angka itu ada di depan Anda. Lalu kemudian Anda sekarang berusaha untuk supaya angka-angka kematian itu menurun. Termasuk soal jantung tadi, stroke. Dan itu kan pilihannya adalah dokter dekat situ. Puskesmas dekat situ. Kalau saya pengennya dicegah lebih dini. Jadi harusnya dia sehat. Jangan sampai jangan sampai gejala pun ya harus sudah diantisipasi. Ya meninggalnya paling banyak jantung, stroke, cancer. Itu kan penyakit kronis kan. Kronis artinya tuh dia nggak sudah lama, dia nggak ujuk-ujuk meninggal. Dia ada punya waktu 10 tahun. Kalau dia dideteksi dininya bagus, bisa kita cegah. Banyak yang bisa kita lakukan supaya dia nggak sampai ke titik ini. Kayak ginjal, cuci darah. Cuci darah tuh 6 tahun, 8 tahun. Kalau dia ke tahun-tahun pertama, kayak saya sekarang, itu ada namanya EGFR. EGFR itu, cuci darah tuh mulai di 30. Harusnya begitu kita 100 turun ke 90, kita udah tahu adalah itu hanya penyebabnya darah tinggi atau gula aja. Begitu dia turun ke 60, ya kita udah harus lakukan sesuatu agar darah tinggi dan gula kita jangan turun terus. Kalau udah lewat 60, 45, ya udah cuci darah. Udah telat. Kita kan pengennya rumah sakit itu sepi ya. Walaupun Anda bangun rumah sakit banyak. Idealnya, ya kan, Menteri Kesehatan yang baik itu bikin rumah sakit sepi. Tapi ideal. Tapi Pak Menteri, Bang Nur kita juga harus menutup ya. Cuma saya pengen Pak Menteri menyampaikan. Saya pengen satu hal. Boleh. Buat abang apa yang enggak? Yang begini ini Anda jelaskan juga ke Pak Prabowo. Nggak semua sih. Detail nggak semua, belum sempat semua sih.
Karena kalau dengan Pak Jokowi itu kan kelihatannya lebih intens kan dulu ya. Iya, ini kan ini butuh waktu juga. Tapi sudah beberapa kali sih bicara sama beliau. Sudah berapa kali bicara sama beliau. Oke, dan memang beda orang, beda gaya kepemimpinan, termasuk Anda. Apa yang Pak Menteri Anda mau sampaikan ke masyarakat? Kalau saya sih tadi sependapat bahwa rumah sakit harus sepi. Tapi kan ada bangun rumah sakit di mana-mana banyak juga. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat kita biar sehat? Nomor satu ya. Jaga makan. Di agama saya, berhenti makan sebelum kenyang. Nomor dua, tidur yang cukup. Ya, 6 sampai 8 jam sehari. Itu nggak berlaku di newsroom. Nggak berlaku di newsroom. Makanya mesti aku kasih tahu. Dia harus tahu. Nomor 3 yang paling susah nih. 3. Olahraga, di WHO bilang olahraga 30 menit sehari, apapun olahraga. Saya 1 jam. 5 hari seminggu, minimal 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai mati. Konsisten ya? Konsisten sampai wafat. Dijamin jarang ke rumah sakit. Nah, itu yang gaya hidup ya, gaya hidup ya. Nah, gaya hidup ini mesti diukur dong, ini dilakukan apa enggak. Yang diukur 4. 1 itu tadi tekanan darah di bawah 130/90. Gula darah HbA1c di bawah 5,7. Lemak darah gitu kan. Itu apa LDL-nya di bawah 100. Terakhir nih. Ini bukan body shaming ya. Itu lingkar perut. Laki-laki di bawah 90 cm, perempuan di bawah 80. Bukan meter ya? Ya, ini udah 5. Ini kalau enggak celana jeans di bawah 32 lah. Pelaki. Oh iya. Celana. Untuk satu sisi kan? Kita jarang ngomong sama birokrat tingkat tinggi, apalagi ngurus kesehatan, Menteri Kesehatan, seperti ini Bang Don ya. Dan cara beliau menjelaskan itu buat saya luar biasa. Saya sudah minta jauh sebelum Pak Menteri sekarang kesampaian. Iya, terima kasih Pak Menteri. Sesuatu banget. Pak Menteri terima kasih. Salam buat keluarga, tetap sehat selalu. Sehat selalu banget. Pemirsa 80 ya. Diskusi kita dalam Doncast dengan Menteri Kesehatan kita yang luar biasa. Tetap saksikan program ini hanya di layar Nusantara TV. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni De Keizer. Dan saya Don Bosco Selabun. Sampai jumpa. Salam Nusantara.